Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dalam program Barbecue, bincang bareng. Alhamdulillah. Nih ada udah Bang Kolbi. Kita kali ini kedatangan tamu-tamu spesial. Sengaja kita undang maksudnya biar ada pewarna gitu. Betul. Biar ada rame-rameannya dikit. Tapi emang jamaah banyak yang minta divisi itu diundang. Nah, biar rame gitu nih. Iya. Sekarang nih ini adalah tamu pertama kita di acara barbecue. Iya. Ini sebelumnya perkenalkan. Sibli, Pak. Sibli. Asli nama asli. Nama asli Abu Bakar Sibli. Masya Allah. Abu Bakar Abu Bakar Sibli. Sibli. Masya Allah. Masya Allah. Nih Wahyu. Wahyu. Nama aslinya Wahyu Abduleksono, dipanggilnya Acong. Acong. Boni. Panggilannya? Boni Arif Faisal. Padahal panggilnya bener Boni. Nama aslinya. Berarti Boni nama asli. Boni, iya, Nah, nama asli. berarti Bang Boni. Ajib. Mungkin nih pemirsa di majlis sering melihat mereka. Iya dong. Lalu lalang gitu Iya. kan. Karena mereka adalah tim dari mana nih? Umbul-umbul Tim manis Umbul. Rasul. Tim dari Umbul. Masya Kalau Allah. tim Umbul ada tagline nggak sih? Kayak apa namanya? Kibar kan Jargon, berarti ya? jargon. Jargon. Apa? Oh, Nggak ada. Nggak ada sih. Iya maksudnya. Iya. Iya. Ada nggak sih? Nggak Kalau ada. buat semangat gitu. Iya, rasa. benar. Kalau kita biasanya gimana? Kalau kita Sabtu sore. Waktunya kita barbekyuan kan itu. gitu tuh. Kita dulu bareng-bareng Bang, Iya, bareng-bareng. iya. Jadi Sabtu sore waktunya barbekyuan. Nah, Gitu gitu, ya. ya. Oke, bareng-bareng ya. Yuk. Nah, kita mulai tagline. Sabtu sore. Waktunya barbekyuan. Ajib. Nah, kalau Kalau belum Umbul ada nggak? Nggak ada sih. Berpikir. tim umbul-umbul kibarkan dengan semangat dakwah Rasulullah. Ajib. Ajib kan? Nanti Ada. biar tim jadi aja. Kalau kita yang bikin nanti ini. Nah gitu. Nah kita ini apa namanya tag ini kan pas lagi setelah event akbar ya. Iya. Event akbar Isra wal Mi'raj Majelis Rasulullah. Nah ini selain ada orang-orang yang ada di depan layar, nah ini orang-orangnya ada di belakang layarnya. Masya Allah nih akhlul khidmah. Nah ini orang yang paling capek mungkin Bang Kolbi ya. Iya, Karena- banyak pahalanya juga. Datang paling awal pulang paling belakang. Betul. Nah itu dia kira-kira. Nah kalau umbul-umbul nih Bang, antum nih awalnya masuknya gimana nih Bang Kol? Masing-masing ya. Masing-masing nih satu-satu berarti ya. Dari mana nih? Dari yang paling Nggak apa-apa, baru, dari terserah. yang paling tua. Jangan dari- sampai. Angkatan sesudah nggak ada Ya. Habibana. Iya. Oh, ada angkatan. Iya, Oh. sesudah zaman Habibana udah nggak ada, baru Ani gabung. Oh. Nah, kalau yang sebelumnya Sibli. Sibli. Dari Nah, Sibli. Dari Sibli dulu. Nah, jangan begitu dong. Ya, ayo dong. Saking tawadunya, Iya. Masya Allah. Jadi kalau Sibli nih udah apa ngalamin masa Habibana tuh udah ngalamin ya? Iya. Mungkin kalau awal mulanya ikut di Umbul-Umbul juga kan. Sebelumnya sih emang kenal Majelis Rasulullah itu di SMP ya, SMP. Itu SMP juga masih jadi jamaah yang duduk di depan, yang ikut-ikutan cium tangan gitu sama Habib Munzir. Di mana tuh SMP? SMP-nya kan di Mungkin gurunya kan ngeliat jadi bangga nanti. Oh, Wah, iya. anak murid saya nih. Masya Allah. Udah jadi. di Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Nah, itu dari situ kenal Nah, dari Emer. situ memang udah kenal Emer sama abang sih ya. Terus mungkin di tahun-tahun setelah itu di tahun 2012 awal tahun baru itu baru diajak. Bukan diajak sih sebenarnya. Ada teman sekolah dulu di dulu masih zaman BBM. Oh, ini BlackBerry. BlackBerry awalnya. Kan kita tuker-tukeran pin. Terus di salah satu teman di sekolah di SMK di tahun 2012-an gitu. Dia punya pacar, ternyata dia kerumbu-rumbu. Gimana? Punya apa? pacar. Punya pacar. Pacarnya pacar. maksudnya anak umbul berarti laki. Yang teman saya cewek. Oh, teman kamu cewek. Teman Ani perempuan, terus dia punya pacar kerumbu-lumbu. Yes. Namanya Saipul. Saipul. Siapanya ceweknya Saipul? Enggak. Nah, Saipul Ilmi. Gimana cerita? Bang Ipul. Bang Ipul. Bang Ipul. Akhirnya, Nah, di situ iya. kita dulu kan masih sering update status nih ke Majelis Rasulullah lah. Terus dia juga update status Majelis Rasulullah. Nah, di saat aku aneh nge-share foto Habib, terus di komen sama beliau, sama itu ternyata dia tukeran pin. Jadi kebaca kan setelah saya. Nah, terus setelah itu, Bang, sering majelis ya? Kira-kira mau gak bantuin acara ini gitu, Bang? Oh, jadi kru. Ada acara ini, yuk ntar kita ketemuan di sini gitu. Akhirnya di tahun 2012 awal kita ke rumahnya dia, terus bertemu dah. Ternyata dijelasin Majelis Rasulullah seperti ini. Kalau memang pengen membantu biaya silakan, kalau pengen minta membantu tenaga dan biaya juga ahlan wa sahlan gitu. Jadi di situ ya emang karena dari dulu
2008 juga udah kenal Habib Munzir, ya udah coba bismillah kita ikuti gabung, mungkin di tahun 2012 itu baru ikut Majelis Rasulullah. 2012 berarti 2012. sampai sekarang berapa? 10 tahun. 10 tahun. Kurang lebih 1 10 tahun sebelum Habibana meninggal berarti Iya. ya. 10 tahun. Oh. 1 tahun sebelum Habib Bana meninggal. Dan Sebelum sebelum Habibana iya itu meninggal. sih kalau di tahun 2012. Tapi itu dulu udah maksudnya masih sebutannya Ahlul Khidmah doang apa udah ada tim umbul-umbul? Belum, jadi kayak sebenarnya sih kalau untuk dari dulu emang Ahlul Khidmah juga tim umbul-umbul, jadi kalau di situ Dulu panggilannya dijelasin- kru doang sih. Kru sih ya. Cuman karena umbul-umbul lebih spesifik karena Kru ya, umbul-umbul. divisi kru Iya, umbul-umbul jadi masa bukan umbul-umbul Ahlul dan Khidmah. baleho ya dulu ya. Kali umbul dan Itu baleho. bacanya apa tuh? Umbul-umbul dan baleho. Oh kan umbul-umbul dan baleho. Itu bawahnya nama IG masing-masing apa? Iya. Bukan. Umbul-umbul ini. Nah, ini mau nanya nih. Ini apa nih filosofinya nih? Bambu. Bambu ya. Bambu. Bambunya. Buat masak. Enggak. Iya, Jelasin. bambu itu kan emang kita kan kerut umbul-umbul Iya. dan baleho. Jadi kita pakai logo bambu itu biar apa namanya? Biar spesifik identik dengan kita. Identik, Spesifik. iya, iya. Spesifik. Karena kan umbul-umbul emang pakai Iya. bambu ya. Dan ini di setiap daunnya tuh Kita pakaiin Iya kenapa itu setiap tahunnya? Emang kenapa setiap bawahnya? tadinya gambar trompa. Iya, tadi gambar trompa. Kok jadi begitu? Oh, karena berubah ya. keseringan dicuci. Ah, kagak emang begitu. Gambar terbuat dari mana? Ah, ya. Awalnya. Terus pas lagi dicetak beda. Berubah. Ah, udah. Jadi Tapi tapi bagusan begini. Iya, lebih- Kalau apa namanya yang real, yang itu kan emang bambu. emang daunnya emang itu. Masa Iya. daunnya terompat. Hebat banget. Mantep banget tuh. Iya, Kalau iya, itu iya. sih juga mahal kan ya. Apa bambu tapi daunnya bentuk Nah, terompat. mahal tuh Bang, kalau Iya. gitu harga bambunya mahal kalau gitu. Ah, jangan tahu. Ada bambu Oh petung. gitu awal-awalnya sih beli begitu. Berarti yang paling awal masih beli. enggak sendirian nih. Paling Kalau ente? kalau saya sih aneh nih dari 2011 Nah, 2010 2011 beda 1 tahun. Beda setahun. beda setahun. Pas banget pengen lulus sekolah. Kalau untuk ikut-ikut majelis itu dari 2006 pas apa namanya ngeliat Habib tuh pindah ke sini ke Cikoko karena kan rumah di Cikoko. Oh, rumah di Cikoko. Ya sering ikut di Al Munawar jalan kaki. Terus pas banget awal-awal ikut umbul-umbul itu ngelihat apa ada pengajian di Tebet. Nah itu anak krunya masang umbul-umbul tuh pakai motor bawa bambu Oh. bawa bambu 5. Wah nih masya Allah banget gitu. Pakai motor. Iya bawa bambu gotong bambu tuh Oh. pakai Oh. gotong Nggak usah ngumpul-ngumpul gotong pakai panjang. motor kan bukan pakai tali. Iya pakai tali mindahin mindahin. Ngebawa. Gondong ya, Ngebawa, maksudnya gotong gondong. bambu. Naik motor. Iya iya iya. Iya. Iya gua kangen gua ya Allah. Iya. Saya Iya jadi pikiran tuh. lagi. Aku ngeliat tuh dari apa situ. namanya kru nih pada gotong bambu. Terus pas banget malam minggu lagi keluar ada temen ikut masang umbul di Pancoran, akhirnya ikut. Terus pas banget subuh kesini ke markas, Markas. sholat bareng sama Habib. Nah dari situ tuh Mulai ikut, dekat. mulai dekat. Sampai ikut keluar kota masang baleho. Kalau dulu kan zaman Habib juga masang balehonya sampai luar kota, Iya betul. sampai Sumedang, Bandung, Cianjur, Oh, itu ngalamin nih. Ngalamin. Sampai ke luar kota luar itu. ya? kota. Kalau anak umbul-umbul itu ada perekrutan nggak sih? Misalkan ada, Ada. rekrutmen gitu? Ada biasanya kita setiap event Habib Umar Oh, kita ada. ngerekrut Berarti setahun sekali. setahun sekali. Oh. Dan biasanya yang masuk ya misalnya 10 orang daftar atau 20, ya biasanya yang nyantol 1 atau 2 orang doang. Oh, seleksi yang alam. seleksi yang alam. istiqomah Seleksi setelahnya Iya. gitu. Seleksi alam berarti, Iya, Pak. betul. Heeh. Tapi ini kalau Bang Budi termasuk salah satu produk rekrutan apa bukan ya? Rekrutan. Ah, Enggak. Oh, enggak. Oh, enggak. Iya apa bukan ya? Bukan. Oh bukan. Kalau itu gimana? Aneh gabung umbul-umbul tahun berapa? 2017. Oh, Oh, 2017. Iya. Aneh kan merantau tadinya dari Lombok ke Jakarta, kerja di Jakarta. Belum kenal majelis sama sekali. Di Lombok kan taunya cuma ya kalau kita ngaji sore kayak gitu. Belum tahu buta banget sama majelis. Akhirnya terus iseng lah waktu itu di YouTube lihat nemu video Habibana mimpi bertemu Rasulullah gini-gini. Masya Allah langsung
tergugah hati. Masya Allah. Ini beliau berkata jujur, bukan bohongan. Ane harus ikutin beliau gitu. Ane mulai searching siapa beliau, sosok siapa beliau. Akhirnya, oh ada namanya Majelis Rasulullah SAW. Terus Ane belum datang juga hadiri Majelis Rasulullah. Itu tahun berapa tuh, Bang? Tahun 2017. Oh, baru 17. Antum udah di Jakarta? Udah Oh. Jakarta. Ane udah lagi kerja waktu itu di daerah Senopati. Nah, terus Ane mulai searching dari websitenya, oh ada kios Nabawi. Nah, Ane sebelum hadir majelis, Ane ke kios Nabawi dulu, beli buku Panduan. Lidahmu, Iya. segala macam. Iya. Buku tutorial MR. Tutorial. Boleh, itu kan? Iya dong. Buku cara penggunaan. Iya. Iya, benar. Antum artinya antum cari tahu dulu sebelum masuk gitu kan? Iya. Nah, terus Ya, ada sih waktu itu sempat bermimpi ya gimana gitu. Masya Allah. Nah, terus Ane harus hadir nih majelisnya gitu. Nah, ini Ane datang ajakin teman. Ane ngajakin teman, karena Ane nggak tahu di mana sih MR itu. MR itu posisinya di mana. Gitu. Kan masih anak rantau ya. Udah Ane hadir terus kenal lah lewat Bongki, kenal yang lain-lain, kenal Acong, terus Ane iseng nanya Acong, Cong, beli cincin kayak gini di mana ya enggak? Awalnya tuh, Bang Nasrul, kata ya udah hari Rabu dah nih kesini deh. Lagi masang waktu itu ya di bukan ya, di Buncit. bukan lagi masang dulu lagi ngeset di Al Munawar. Oh, Nah, Ane mau janjian Bang Nasrul ambil cincin. ambil jam cincin 10. awalnya tuh. Awalnya. Belum ada niat masuk Belum ke ada. tim Ane umbul-umbul. udah sebenarnya ada niat, cuma Ane kepikirannya, Ane kan kerja. Nanti pas masang nggak ada di lokasi kan kerja ya. Ntar yang kru yang lain pada ngomel lagi. Ini nggak jelas nih orang lagi dibutuhin malah nggak ada di lokasi kayak gitu. gitu. Mulutnya ya, kira Ane takutnya. mikirnya udah, tadi dulu deh. Oh, jadi Nanti aja dulu. nanti untuk dulu, tabung dulu. Iya. Nah, akhirnya tuh Ane datang sama Nasr pada ngeset nih semua. Masya Allah nih. Ternyata persiapan ke malam nuzul Quran di mana tuh? Istiqlal. Istiqlal. Terus Bang Nasr bilang, Bang Puan bantuin ikat-ikat ah. Nah, gitu. Gitu, Ane ya udah. Ane tapi nggak lama, Ane mau cincin terus Bang Puan nggak ikut nih ke Istiqlal katanya. Terus bilang, ntar dulu deh Pak, kan balik. Awalnya tuh belum langsung ikut ya. Nah, sesudah seminggu kemudian si Akmal Fauzan yang dulu yang Iya. punya sepeda. Nah, dia WA, DM di Instagram. Bang Bons, bantuin ngeset yuk, ada di Al Munawar. Siap, gitu. Anda datang tuh. Nah, dari situ dah mulai dah. Ane Dekat. merasa resmi nih, kan soalnya diajak ngeset. Udah aneh. Oh, ternyata bisa nih. Karena pulang kerja jam 7 malam. Nggak mengganggu juga kerja. Ternyata bisa kok. Karena di sana pertama kali masang di Cikini. Masya Allah. Oh, gitu. Ya Masya Allah nih kan. Masya Allah. Inilah kalau makanya kita undang nih masing-masing divisi Rafsan ya. Karena mereka nih punya histori yang Beda. beda-beda, terus yang patut kita Iya, denger juga iya. gitu. Jadi pemirsa nih biar tahu juga nih. Ini ahlul hikmah di Majelis Rasulullah nih ya begini. Iya. Awalnya dari mungkin yang belum kenal dari MR ya, dakwahnya Habibana Munzir tuh sampai meluas, jadi mereka tuh terikat sampai Iya. ikut serta andil sampai sekarang ya. Apalagi latar belakang kan beda-beda ya. Ini Iya. kayak Bang Bon ini kerja dulu bidang apa Bang Bon? Dulu ikut syuting. Oh. Artis. Film, sinetron, enggak bagian belakang layar. Oh, artis. Gitu. Berarti Asisten artis. Oh, Iya. artis belakang layar. Iya. Oh gitu. Nah tapi kalau di divisi itu di Umbul-Umbul itu punya divisi nggak sih, kayak misalkan ini ada yang pegang multimedianya nih, dokumentasi, apalagi kan Umbul-Umbul punya Kalau- IG iya. gitu-gitu. Kalau untuk dokumentasi sih kita itu kan berbagi aja sama yang bisa. Oh. Jadi Sharing. itu spontanitas. Spontanitas. Jadi tadi awalnya kan ya Ane istilah katanya mau bantu dakwah lah untuk MR. Ya, Ane share-share, hadirilah malam ini versi Ane sendiri. Terus si Agung ini yang pegang akun Umbul-Umbul, Bang Bons, ini bagus nih editannya. Boleh nggak pakai buat Umbul-Umbul gitu? Boleh. Akhirnya dari situ merembet ke Bang Bons, tolong dong pegang akun Umbul-Umbul gitu. Nah, jadi pemirsa kalau misalnya ngelihat flyer umbul-umbul Majelis Rasulullah tuh yang bikin ini beliau. Iya kan? Iya benar. Iya Bang Bon. beliau. Flyer-flyer yang apa? Jalanan, yang apa? Titik-titik Umbul-Umbul Iya. itu Bang Bon. Iya, Bang Bon Dia bikin. juga, gitu. Iyalah, soalnya kan sebidang sama Bang Bon dulu ya kerjanya. Enggak sebidang. Enggak bidang udah. Itu Nggak bidang. hobi aja tadinya. Oh, hobi. Otodidak. Otodidak belajarnya. Cuman emang
beliau ini emang basicnya emang kerajinan tangan. Masya Allah. Masya Allah. Ngerajut, bisa ngerajut. Tangannya doang yang rajin begini. Sisanya nggak rajin. Si kerajinan tangan. Oke, berarti masih banyak nih yang kita mau obrolin nih. Kan umbul-umbul juga kan nggak seputar umbul-umbul doang dong pasti ya. Ya pasti ya persiapan-persiapan sebelum acara, sebelum event itu kan pasti masih banyak. Nggak cuman masang umbul-umbul dan lain-lain. Nah itu ntar kita bahas lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, alhamdulillah balik lagi dalam program Barbecue Bincang Bareng Kolbi. Alhamdulillah. Featuring tim Umbul-Umbul. Yes, Masih balik lagi sama tim Umbul-Umbul nih. Nah, kita lanjut lagi obrolannya. Kak, Anda pernah dengar juga hampir setiap divisi itu, walaupun dulu namanya Ahlul Khidmah ya, itu Habibana itu punya perhatian khusus ya Bang Iman ya? Bang Kolbi ya, punya perhatian khusus sama tim hadroh dengan hadrohnya, sama Umbul-Umbul dengan Umbul-Umbulnya. Nah, kira-kira nih dari antum, dari tim Umbul-Umbul, ada nggak sih yang kayak yang masih teringat gitu kedekatan Habibana sama tim Umbul-Umbul tuh kayak gimana? Yang masih terngiang sih yang masalah kru Umbul-Umbul itu kelar masang kecelakaan. Oh. Siapa nama Di itu? Denny. Kecelakaan di Kalimalang. Dan dibantu kan sama Bang Nasrul. Dibawa ke puskesmas awalnya. Terus Habib pas banget mau ke Bekasi. Terus Habib nelpon ke Bang Nasrul. Ternyata Bang Nasrul lagi bantuin Denny yang kecelakaan. Dari situ Habib langsung meluncur. Disuruh bawa ke rumah sakit JMC Kuningan. Langsung dioperasi kecil tuh. Karena kan dahinya sini robek. Dan emang langsung pingsan kalau nggak salah deh. Karena emang belum tidur juga kan, hujan. Itu pas banget puasa kalau nggak salah. Ingat deh. Ada apa fotonya ya kalau nggak salah? Ada. Foto sama Habib. Tapi Di situ aja Habib memperhatikan hal-hal kecil dan kayak umbul-umbul nih. Kalau dulu kan zaman Habib 2 hari sebelumnya dan diganti ke 1 hari sebelumnya masangnya. Dari situ aja Habib ngasih tahu kalau 2 hari kelamaan, takutnya jamaah keder atau gimana gitu. Makanya dibikin 1 hari. Jadi besoknya majelis malamnya baru masang. Masang spanduk pun kalau yang di Al Munawar tuh dulu kan ada tuh mohon maaf jalan tersendat. Itu pun nggak boleh terlalu sore masangnya. Masang harus di jam 11 lewat malam Seninnya. Oh gitu, jadi orang-orang yang lihat udah tahu gitu ya, maksudnya biar nggak terlalu Sekarang masih ada sih umbul-umbul itu? Udah jarang sih. Kenapa itu? Karena emang kabelnya juga di tiang-tiang tuh udah mulai banyak. Dan kan jamaah sementara nggak kayak terlalu dulu yang membludak. membludak. Kan dulu kan tersendat jalanan sampai di luar. Paling kalau event-event di Al Munawar baru kita pasang itu. Oh, kalau misalnya acara besar aja di dalam. Iya. Berarti itu kedekatan secara emosional lah ya, Habibana sama kru-krunya beliau. Iya. Cuman kalau perhatian Habibana nih dengan umbul-umbulnya itu sendiri, Iya. itu kalau- Habibana punya perhatian khusus atau gimana? Ada sih kalau umbul-umbul robek pun Habib pasti disuruh ganti. Oh. Jadi nggak boleh sampai robek atau kalau kita nyopot nih, nyopot pun nggak boleh sampai
jatuh ke tanah. Oh gitu. Ya, karena kan kita bawa nama Rasulullah di Allah umbul-umbul. Nah itu kan mungkin pemirsa jangan banyak yang nggak tahu nih. Iya. Ana aja baru tahu tuh. Sama. Masya Itu kalau Habibana kata Bang Nasrul, kalau nyopot umbul-umbul, kalau bisa kepalanya yang kuning itu jangan sampai di tanah lama atau nggak memang darurat nggak apa-apa, tapi kalau bisa di atas ada penyangga kayak Iya, ada sesuatu besi, yang lebih iya. tinggi. Jangan rata gitu ya. Itu atasnya, itu yang Allah. Itu dihimbau. kan panji ya, panji Itu Rasul. Iya, dihimbau panji. sama Habibana. Oh gitu. Tapi kalau apa namanya? Kalau gitu aja umbul-umbul robek nggak boleh. Nah itu pemerajaan apa sih namanya? Peremajaan. Pemerajaan. Itu setiap Peremajaan. Pada majalah kulit. Peremajaan umbul-umbul. Ya itu setiap berapa kali setahun kah apa Kalau ada gimana? event ya? Kalau event besar kayak Habib Umar, Hmm. tuh kita sama Kita bikin Maulid umbul-umbul bikin umbul baru. Oh gitu. Dan juga tergantung ada donaturnya yang mau membantu. Makanya jangan segan Paling bantu. Iya. Ada nomor rekening di bawah. Enggak, kalau MR ini sejak Covid ya, sejak Covid dan dibuka lagi tuh awalnya tuh normal kan, semenjak misalkan Habibana wafat tuh nggak usah 2013 ya, 2013 sampai 2019 tuh normal-normal aja. Jamaah juga masih banyak. Pas Covid mungkin banyak yang meninggal. Banyak, Iya, benar, benar, banyak. yang Banyak. Bisa jadi. Bener. Sempet kaget, Bukan sempet kaget. anak MR, maksudnya banyak yang meninggal, Iya, jadi meninggal. agak menurun sekarang. Mungkin banyak yang meninggal pas Covid. Iya. Bener nggak? Benar, benar. Sempet kaget nih. Banyak yang ini oh iya bener. Banyak tuh di TPO yang di Iya, Iya, Pondok Rangon. Rangon. Iya. Gitu. Rangonnya rangon kambing. Iya. Pokoknya begitu. Sejak itu tuh ketika baru start lagi kita di Al Munawar. Nah, itu jadi kayak kita dari awal lagi gitu. Iya, Majlis dari awal. gerilya lagi Dan ke itu- kampung-kampung lagi gitu. Jadi nggak semeriah yang dari yang sebelum Awal-awal Covid. sebelum- Iya. Itu kalau aneh analisa ya, mungkin analisa aneh salah tuh. Cuman aneh analisa tuh sejak Covid, nah pasca Covid dibuka lagi tuh, itu agak lambat tuh pergerakan jamaah MR. Itu karena di Covid itu banyak yang meninggal. Benar, banyak yang meninggal. Zaman Covid itu banyak yang meninggal. Yuk sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah antum, ya kita semua sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Pernah kena Covid nggak? Enggak, alhamdulillah. Kok tahu? Emang nggak pernah, iya, nggak pernah ngecek juga. Atau ente nggak percaya ada COVID? Ya mungkin Timbi pernah nggak? Kan antum kan kerjanya di ituan di farmasi. Farmasi. Iya, sampai 2 kali kan. Oh kena? Oh iya. Waduh. Karena emang. Sorry juga gitu. Kalau kerja selalu disuruh swab. Oh swab. Iya. Tapi kalau nggak swab mah nggak apa-apa Nggak. ya. Iya. Swipe up, swipe down. Iya. Oh. Iya, Oh, masya Allah. gitu. Jadi begitu. Jadi emang benar-benar Habibana itu emang sama setiap semua divisi ya. divisi, Emang memperhatikan. begitu perhatiannya. Begitu dalam perhatian Habibana ke para alul hikmah. Pesan-pesan Habib gitu udah nggak dulu masih Habibana masih ada terus Habibana ngasih pesan kayak antum ahli khidmah di umbul-umbul kayak gimana? Apa gitu ada nggak kira-kira? Kalau pesan kita sih mungkin ada ya, mungkin yang senior yang lebih dari kita tuh udah yang awal tuh mungkin ada secara pribadi atau gimana. Tapi kalau secara umum kayak di website palingan Habibana menyemangati lewat tulisan-tulisan Habibana di website kayak setiap malam dari malam sampai subuh mereka masang di sepanjang jalan Al Munawar. Terus hujan mereka tetap mendirikan panji-panji dakwah Majelis Rasulullah SAW. Itu yang Habibana sering menyemangati aja dari tulisan-tulisan Iya, website. ada tulisan biasanya. Soalnya banyak juga jamaah yang sering nanya jawab tentang apa sih makna umbul-umbul tuh, apa sih yang dinamakan umbul-umbul, Habibana menjelaskan dari situ. Nah, walaupun itu kan salah satu peninggalan dari Habibana buat kita-kita yang masih Baru. masih bergabung dalam alul hikmah ini, maksudnya di umbul-umbul, kita kalau baca kayak itu tambah semangat lagi gitu. Kayak semacam kayak ya ini peninggalan Habibana yang untuk menyemangati kita gitu. Nah, ini Kalau salah satu diperhatikan. tujuannya aneh juga ngundang divisi itu kan kita in memoriam Habibana tuh. Jadi ya kan nih ngomongin Habibana, jadi mudah-mudahan nih tim umbul semuanya divisi Hadro, PPMRS, multimedia juga, jadi kita semangat lagi nantinya gitu. Biar semangat semua. Ya kita kan berusaha aja sih ya. Kalau untuk
mengembalikan pada zaman Habib Bana, ya kita nggak tahu. Mungkin lebih nanti bisa. Mungkin nanti anak-anaknya beliau yang meneruskan majelis. Dan aneh sendiri pun nggak tahu khidmah di sini sampai kapan, aneh nggak tahu. Aneh ngalir aja gitu. Selama masih percaya sama keluarga beliau, Dewan Syuro untuk masih khidmah di sini, ya kita jalanin semaksimal mungkin. Kalau aneh gitu. Nah mungkin itu nanti yang dijadikan pelajaran juga buat kita semua nih di tim Ahlul Khidmah yang hidup semasa Habib Bana, yang mungkin sekarang udah mulai lengah gitu kan. Bukan masing-masing. Ya satu kesibukan masing-masing. Ya nggak ada salahnya juga untuk mereka bisa hadir walaupun malam Selasa lah. Bener. Gitu kan? Iya, pesan Habib jangan ninggalin malam Selasa. Betul, jangan ninggalin. Emang kita nggak bakal bisa ninggalin malam Selasa. Iya, sekarang pasti. Masa habis malam Senin malam Rebo? Ya nggak bisa. Nggak mungkin. Tapi malam Selasa ada apa itu? Ada keistimewaan tersendiri. Iya. Sama ini Bang Golbi, Ane juga sempat dengar tuh, Ane sempat ngebuka ada salah satu untayan ceramah kalau nggak salah itu dari Habib Jamal Bagil. Kalau nggak salah, beliau itu mengatakan bahwa Habib Bana Mundir, kalau nggak salah itu event 2010, Ane lupa tuh katanya Habib Jamal. Habib Bana Mundir itu pernah ngimpi bersama Rasulullah dengan rasa bangga. Dengan rasa bangga Habib Bana pernah mengumpulkan jamaah sekian banyaknya orang di Monas gitu. Dan beliau mengatakan Rasulullah itu lebih bangga sama Ahlul Khidmah yang ada di belakang layar gitu. Bang Kolbi ya, memang begitu bener? Ya kalau Habib Jamal Bagil ngomong seperti itu pasti punya referensi yang kuat, dan mungkin itu langsung cerita dari Habib Bana gitu. Kalau yang aneh tahu ya, dan itu memang Habib Bana pernah cerita, memang perhatian Rasulullah terhadap Ahlul Khidmah memang besar. Pernah kejadian tuh di Cipanas ya, mungkin antum ngalamin nggak? Pernah nggak? Lihat videonya. Itu kita tuh di Cipanas tuh di tempat orang tua beliau di di villa Habib Bana dulu. Kita di situ semua Ahlul Khidmah ngumpul di situ. Biasanya dulu emang kita setiap bulan atau apa dulu Ahlul Khidmah? Antum ingat nggak? Tiap tahun. Tiap tahun ya. Setiap mau acara besar Maulid atau setelah Maulid itu kita rihlah sama Habib Bana tuh. Anyor. Itu charge ya, di charge Ya, gitu. semangat Lagi sama Habib Bana. Itu perhatian terhadap semua divisi. Termasuk tim umpul-umpul pastinya kan gitu. Nah, pernah tuh waktu di Cipanas tuh itu aneh inget banget emang. Ini jadi aneh juga baru inget lagi flashback nih. Nah, pas lagi tuh Habib Bana tidur. Kita nih di luar tuh main bola. Berisik banget. Itu kamarnya Habib tuh di samping. Kita main bola. Pada ngeri-ngeri kan, nerangnya pelan-pelan, takutnya bangun kan Habib kan gitu. Cuman emang itu tempatnya emang segitu, spesial tempat segitu, lapangannya segitu. Yaudah kita main itu. Setelah itu kan biasa tuh baca Maulid Habib Bana tuh. Terus beliau bilang, biasanya tuh beliau tuh menyemangati para Ahlul Khidmah. Sebenarnya mau cerita di sini cuman gimana ya? Takutnya Anda juga terbawa. Yang pasti perhatian Rasulullah. Bahkan Habib Bana ditanya sama Rasulullah, ente tahu nggak nama orang tua mereka nih? Allah. Kata Habib Bana, wah ini nggak tahu Rasulullah, aneh tahu. Allah. Nangis terus kan tuh kan, gitu. Sampai segitunya. Emang bener majelis kita ini emang majelis. Ani nggak bisa lebih dalam lagi ya, takutnya nih berhenti nih podcast. Jadi emang sedalam itu ya majelis Rasulullah ini, majelisnya Habib Bana Mundir itu tersambung sampai Rasulullah. Dan emang benar-benar bukan sebuah namanya cuman kata-kata kita ini itu tersambung sama Rasulullah, tapi emang benar ada buktinya gitu. Tapi memang mungkin zaman Habib Bana ya namanya orang. Ada yang pro dan kontra kan. Dengan pembicaraan Habib Bana mungkin nggak semuanya percaya, tapi ketika wafat Habib Bana Mundir di umur 40 tahun, yang beliau sampaikan sebelum masa-masa beliau hidup kan, Ane bakal ketemu Rasulullah di umur 40. Nah, di situ orang banyak yang baru sadar kewalian Habib Bana Mundir gitu. Banyak orang yang dapat hidayah atau dapat jalannya ketemu majelis Rasulullah setelah Habib Bana Mundir itu banyak. Jadi kalau kita tanya, ente kena lemer, ini setelah Habib Bana Mundir wafat. Makanya penyesalan mereka yang kena lemer, tapi Habib Bana Mundir udah nggak ada. Gitu. Tapi alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Seperti itu ya Bang ya. Itu termasuk Boni. Kebaikan seseorang itu dapat dilihat itu setelah orang itu wafat. Betul.
Ya, Masya Allah berarti. Gimana? Aneh kenal Habib Ana itu pertama lewat YouTube, makanya peranan YouTube tuh penting banget. Tapi antum pernah ketemu Habib Ana? Belum pernah sama sekali. Buta tentang Habib Ana, belum tahu siapa beliau. Wah, ini dia termasuk kan? Nggak tahu. Termasuk. Tapi antum bisa duduk di sini ya. Masya Allah. Aneh tuh ya maaf kata ya, jauh dari majelis tadinya gitu. Nah terus karena hati itu pingin mengenal Islam lebih dalam, aneh buta nih, jalan yang mana nih? Soalnya waktu itu kan aneh belum paham Pak tentang aliran ini apa, aliran itu apa. Aneh taunya Islam sama aja gitu. Terus akhirnya ya udah karena taunya coba dari YouTube, tapi ada di hati tuh kerinduan ke Rasulullah SAW. Oh, Itu kayak ada hati tuh rindu sama Rasulullah. Jadi kalau ada salah satu lagu yang Maher Zain yang The Chosen One tuh dulu. Anda belum kenal lagu-lagu yang lain ya? Coba. The Chosen One itu. Ayo dong. Ngapain? Ayo dong. Apa? Gua nggak tahu. The Chosen Gimana, One itu gimana? menceritakan tentang yang terpilih, tentang Nabi Muhammad ya, Allah SAW. Refnya gimana sih? Hah? Ya, gimana? Cucu Allah gitu ya. Bukan. The Chosen One. Wan aja. Yang mana? Wan satu-satu. Satu sayang ibu. Tapi itu tentang Rasulullah. Iya, menceritakan tentang Rasulullah semua di situ. Nah, aneh setiap dengan lagu itu untuk kerja selalu diulang-ulang sampai nangis di jalan gitu. Ada kerinduan sama Rasulullah. Akhirnya Masya Allah. aneh nyari nih kisah-kisah orang yang bertemu dengan Rasulullah walaupun dalam mimpi gitu. Ketemulah Muncul. Habib Ana. Habib Ana. Langsung aneh stuck di Habib Ana itu. Tadi ada Wirda Mansur, ada yang lain-lainnya. Cuma aneh udah pas Habib Ana ceramah itu menyampaikan waktu itu Habib Ana di pondok pesantrennya Habib Taufik kalau nggak salah tuh di Pasuruan, berkata ke jamaah, barang siapa yang di Maulid tidak hatinya tidak terbuka atau mengetahui kalau ruhnya Rasulullah hadir, maka telah tertutup hatinya akan kecintaan ke Rasulullah. Dan malamnya Rasulullah SAW menegur Mimpi. Habib Ana, jangan kau berkata begitu kepada jamaah yang hadir, mereka adalah tamuku. Pergunakan kata-kata yang lembut. Katakanlah Muhammad cinta mereka, Cinta Muhammad mereka. rindu pada mereka. Itu kata-kata yang pantas yang kau ucapkan pada mereka gitu. Semenjak itu saya tidak berani lagi dengan kata-kata Betul. yang Kata-kata yang tegas lah. Allah. Saya merubah strategi dakwah yang lembut. Nah di sana saya langsung percaya, nih beliau ini benar. Ini dengan melihat dengan iman udah pasrah lah, ini benar jalan yang harus Anda tempuh dari sini. Anda mencari ini sosok beliau siapa. Oh ternyata ada websitenya Majelis Rasulullah SAW.org. Oh ada Kios Nabawi. Oh di sini. Dari situlah kembali kayak kisah tadi. Di sana Anda mulai melihat juga, oh ada umbul-umbulnya. Oh ganjaran buat orang alur hikmah begini. Tertarik Anda, maaf kata ya, udah pendosa, udah jauh dari agama, amal segini, ya ini mungkin kesempatan ya untuk berkhidmat nih, untuk menutupi kekurangan dari yang Anda punya gitu. Mudah-mudahan dengan ini Ya. tertutupi ya. Insya Allah, dosa-dosanya. insya Allah. Kalau kita niatnya lillahi ta'ala, terus untuk Rasulullah, untuk Habib Ana, ya murni karena itu, insya Allah amal kita diterima. Amin. Insya Allah. Memang Allah. itu yang kita harapin kan. Banyak banget berarti Bang ya cerita-cerita Banyak kan? masalah tentang Habib Ana yang dialamin sama orang-orang lain gitu. Betul. Karena emang Habib Ana itu nggak dekat sama segelintir orang aja, tapi emang masyarakat Semua. luas. Walaupun orang yang nggak sedekat apapun dengan Habib Ana bisa punya cerita. Contohnya Punya Bang Budi cerita. tadi pernah ketemu nggak ketemu sama Habib Ana, cuman ceritanya sangat dalam. Iya. Beliau Sama nih dengan- ini berarti beliau ini lihatnya tuh lewat media. Lewat medianya beliau cari tahu di googling Iya. tentang Habib, tentang wajah Rasulullah itu. Masya Allah. Dari sana juga itu ada beberapa pelajaran yang aneh tadi yang nggak tahu, yang jangan belajar lewat internet. Itu semua dari yang nggak segampang itu ngambil ilmu-ilmu yang dari Iya. internet. Semua dari Habib Ana juga, dari semua yang menyaring-nyaring itu. Sanalah aneh mulai perlatannya. Masya Allah. Gimana ya? Masya Allah memangnya. Alhamdulillah, nikmat Masya Allah. Allah. Nah, Alhamdulillah. ini benar-benar sangat dalam gitu loh. Obrolannya ini benar-benar kayak apa ya, kita terbawa arus oleh arus yang diciptakan oleh Habib Ana untuk menjadi Rasulullah. Masya Allah. Mungkin ntar kita lanjut lagi obrolannya karena udah cukup panjang juga nih, sampai larut kita nih dalam obrolannya. Ya, ntar kita lanjut lagi obrolannya setelah pesan-pesan berikut ini.
Ya, alhamdulillah balik lagi dalam program barbecue bincang Bareng Barbie. Masya Allah, ceritanya udah banyak banget ini ya. Dari tadi segmen 1, segmen 2 itu cerita yang benar-benar apa ya, yang orang itu emang benar-benar nggak bakal tahu kalau misalkan antum nggak cerita. Karena ini kan pribadi antum, cerita antum, sejarah kolektif bahasanya kalau kata anak sejarah begitu. Nah, sekarang coba kita mau ngobrolin masalah ini nih Bang Kolbi nih, masalah sistematis pemasangan. Sebenarnya tuh ini kan bisa dibilang pemasangan umbul-umbul itu beresiko ya Bang ya. Karena emang langsung turun ke jalan raya, kita nggak tahu cuaca itu kayak ya kalau lagi dinginnya dingin, hujannya hujan, derasnya deras. Nah, itu kira-kira tuh dari umbul-umbul itu ada SOP apa gimana gitu? Cara masangnya gitu. Kalau SOP kalau lagi hujan ya kita maksimalin pakai sendal. Pakai Dan sendal. kalau umbu-umbu kan tinggi tuh, hampir 15 meter. Kalau di area listrik yang kayak sutet gitu, yang kabelnya terbuka itu diusahakan sih kita ngehindarin. Tapi ya namanya anak-anak kadang Pernah nggak kejadian? pernah ke setrum, sutet sampai Aneh pernah. Kan ini bambu. bambu, Iya. tapi kan itu kan air. Lagi hujan basah Lagi dan hujan itu kayak basah. kabel telanjang yang berstrop gitu. Oh, Dan itu kan aliran tinggi. walaupun ente pakai sendal netrum. Tetep Nyetrum. Pak Tapi Deko itu- pernah ngerasain Oh, Pak paling Deko. parah. Heeh. Oh, pantas pakai kacamata ya Pak Deko. Sampai Emang ya kenapa tuh? Enggak apa-apa. Bukan karena setrum, emang karena matanya udah ini. Anda udah ngundang Pak Deko tuh badan buat acara ini. Lagi kebanjiran di Babelan. Iya, mudah-mudahan ya, Kita mudah-mudahan. doanya supaya cepat surut. Insya Allah. Ini tayang udah surut insya Allah. Iya. Pasti suruh. Iya benar. Amin amin amin. Banjirnya kapan? Tanya kapan nih? Pasti dia turun. Tapi tuh kebanyakan sutet tuh daerah yang di daerah-daerah ya. Iya. Enggak, itu kejadiannya Kejadiannya maksudnya itu yang sutet. Yang sutet gimana tuh? Pas masang malam minggu nggak salah. Hmm. Malam di Bekasi pernah, di Pamulang juga pernah. Tapi nggak sampai korban ini Nggak kan? sih. Paling dia cuma setrum. Setrum mental doang kita buang. Mental Oh mentang. Iya. Nggak cuman yang aneh itu kan ini ya Bambu, bambu gitu. iya. tinggi juga. Jadi Lumayan. dia bawa bambu pas lagi diikat apa pas Lagi diikat tuh nyentuh ke sutetnya, apa namanya bahannya. Hmm. Bahan kan ada air basah ke bawah juga. Masya Allah nih. Ini jamaah juga banyak yang belum tahu nih resiko yang resiko yang diambil sama Apalagi Iya, kalau para masang ahli. baleho. Masang Ada baleho apa kan ya pernah ya? apa nih? Jatuh pas kesetrum, jatuh langsung. jatuh Iya. dia, maksudnya lagi masang di atas. Di atas. Baleho. Emang Jatuh. cara ada nggak sih SOP atau teknik Masang masang bulu-bulu gitu? Ada sih. Ada kan? Ya? Gimana Kalau cara? bagi jemaah yang baru Kalau umbul-umbul ya kita usahain talinya 3 tali itu di tiga. tiang. Ada nggak pernah kejadian gitu? Misalnya yang masang bulu-bulu ini udah pasang, tuh taunya tangannya keikat gitu. Waduh. Biasanya ya. Tangannya bambu. Tangannya bentuk lembu gimana? Begitu. Itu yang 99 biasanya. Itu semangatnya tinggi banget. Nggak ada ya? Masya Allah. Nggak kan, maksudnya kan antum kan Ada. pasangnya malam apa Iya. kan, Nggak kelihatan, gimana? bener. Lagi begini pas ini ketempel sama bambu diikat aja gitu. Nah, Wah, itu dia. alhamdulillah pas mau pulang. Terus nggak ketahuan sampai besok acara masih keikat kan? Nyender di tiang. Iya. Gitu nggak ngomong lagi. Padahal tangan kanannya masih buka gitu ya. Tapi pernah ada yang ketinggalan Apanya? waktu masang baliho di Bogor. Itu jamaah lagi masang tunjangan di belakang di pohon. Nah, kita kirain udah kelar. Kita tinggalin dah tuh. Orangnya nih. Orangnya ketinggalan. Coba. Dia Nanti kan ngitung personil Enggak. berapa gitu. Ya kita naik absen, aja jadi di absen. naik aja di truk. Jalan truknya ke bawah. Terus? Dia nelpon. Jalan di sini. Ya Allah. Kalau udah pada jalan. Iya benar itu. Akhirnya ada beberapa anak yang bawa motor dijemput pakai motor. Dijemput pakai motor. Iya, Di luar kota pun pernah kesetrum. Terus Ya, Tinggal- ketinggalan. Ketinggalan. Terus apa lagi tuh yang yang tadi nggak ada ya? Nggak ada. tangannya nggak ada. Atau Itu. salah ngikat gitu. Salah ngikat nggak ada. Itu Apa dia aja itu kayak gitu. Iya, niatnya Tangannya ngikat, sendiri diikat. niatnya ngikat umbul-umbul, tahu-tahu jadi niat tali kama itu nggak ada. Nggak ada. Kalau zaman dulu, dengar cerita Bang Pitris ya. Iya, Dulu kan Bang Bang Pitris kan senior kita. Senior itu. Nah, beliau kalau ada yang kru umbul-umbul yang baru, ngikat umbul-umbul, harus melalui persetujuan istilah kata kayak evaluasi dari beliau dulu. Nih udah bener belum nih? Iya. Kalau enggak suruh
buka ulang semua, ulang lagi cari Iya, ulang emang gitu. setahu saya itu emang ada ilmunya. Karena emang dulu kayak Fitris, karena emang saya ngeliat tuh kan ikatan umur-umur MR nih terutama kan kokoh banget gitu kan. Iya. Ini pasti ada ilmunya nih gitu. Emang itu ada tahapannya berarti Ada kan tahapannya. untuk orang yang baru mau Yang baru bergabung di- gitu, dia harus ada pembelajaran dulu. Ada, kan? iya. Nggak Harus cuma- didampingin dulu kalau yang baru. harus Baleho ada pun dampingan. Kayak beda aneh lagi nih. dia. Pas Teknik. baru didampingin. Diliatin gitu. Iya, Iya, iya. sekarang Ini bebas gimana senior. dilihatnya? Gini. Asik. lebih ke diktator kalau gini. Kalau asik. salah bongkar. Iya. Betul. Tapi alhamdulillah yang anak-anak baru ini udah Pinter-pinter. maksudnya udah dapatnya yang nggak selektif banget, yang nggak ketat banget seleksinya. Ya untuk dulu kuliah. karena zaman Habibana banyak yang mau khidmah, Iya. jadi itu selektif. Kalau sekarang kan sepeninggal Habibana mungkin mau khidmah juga ya kurang gitu. Harus Ya perfect kurang. lah. Padahal di sini sebenarnya nih Iya. ujian kita di sini kalau kita Mal- mampu. malah lebih Habib Betul. malah lebih Betul. melihat Ah, apa yang kita kerjakan. aneh inget nih baru sebenarnya yang cerita nih mesti Fauzan. Fauzan vokal nih. Ini belum lama ngimpi Habibana. Allah. Ntar pasti. Kalau diceritain kayaknya kurang karena di mimpi kan beliau. Nanti dah biar paksa dia untuk bicara. Nah, besok ntar kita undang. Oh dia nggak mau suruh nganga aja. Gimana tuh? Berarti menarik tuh. Kayak itu kan maksudnya Ya, yang kayak tadi Rapsan kesetrum. setrum. Jatuh. Jatuh, Nah. kalau jatuh gimana itu? Berapa kali tuh orang Ketinggian. jatuh? Kalau jatuh dari ketinggian ada beberapa kru. Kalau itu belum nggak ngalamin ya? Itu Belum. untuk Ah, ngalamin. Kalau kita bukan tim naik. Aneh Kita sih kan pernah tim bawah. ngalamin tuh patah bambu. Lagi Patah. enggak lagi naik di atas, patah. Lagi masang baleho tuh. Sampai aneh lompat ke bawah. Oh bambunya patah. Bambunya patah. Kalau saya beli? Saya sih cuman ya paling cuman ya kesetrum biasa. Cuma Kesetrum biasa. kesetrum cuma. Iya. Udah biasa berarti dia. Itu udah biasa kan. Kalau yang lebih parah waktu itu emang ada salah satu personil ya di Kalibata itu kan waktu itu ada spanduk yang Mohon maaf. jalur itu kan tiap dan itu juga pas lagi malam Selasa hujan tuh dan pencopotan dia pakai jas Jas hujan, dia Nah, naik itu ke atas. daerah pamflet gitu Yang McD yang gede tuh. para Baleho billboard. billboard gitu. Billboard. Nah dia naik tuh, udah naik, aneh aja yang naik ya udah. Pas dia naik, ternyata kesangkut sama Jas hujan. jas hujan dia, jatuh lah ke bawah. Ke bawah. Itu kurang lebih ada 10 meter kali. Orangnya gimana tuh? Dan di situ ya emang posisi ada aneh juga sih sama ada saudara teman, ada teman juga satu lagi. Ya udah di situ, buru itu temen lu jatuh, Terus digotong ulang. Mana orangnya kecil, kurus, aduh. Enggak taunya tangan sama kakinya ya Ente ngamplet. ngomongnya kayak ini, mana orang itu berat, nah itu orang kecil Aduh, tulangnya langsung patah gitu, keluar betul. begitu, tulangnya keluar, langsung kita buru-buru bawa di situ. Pakai langsung mobil sound dulu. pakai motor dulu. Ane habis itu- inget nih yang ini yang Iya. pernah dirawat di apa Haji. sebulan sama Haji Idit ya? Iya, Haji Ah, Idit. itu. Nah, di situ langsung buru-buru ke Munawar. Di situ ada mobil bak sound system waktu itu. Habis itu ada beberapa rumah yang di daerah Pancoran. Ini gue punya nih, ada tukang urut di daerah Pancoran. Bisa nih yang patah-patah. Jadi buru-buru ke sana. Pas nyampe sana, ya orang udah tidur. Udah tidur. Nggak bisa. Bangunin aja. Kalau dibangunin bisa dipaten lagi. Orang lagi tidur bangun. Orang tidur dibangunin. Dari situ, no ada nah, kenalan ini juga Bang Hikmah katanya Haji Idit. Ya Haji udah Idit, dari iya. situ kita buru-buru langsung ke sana naik mobil sound system itu. Yang namanya sih saya ada 3 orang, aneh sama teman 2 orang itu bertiga, sama dia berempat. Dan nyampe sana dan di situ emang kata Haji Idit ini kayaknya harus beberapa kali check up terus. Jadi dari situ balik lagi ke apa perhatiannya Check up. perhatian Check up. Check up. Asik juga ya kan ngurut. Iya, bahasa apotik Iya, iya, iya. Check up Masya Allah. Check up. Medical Ngurut check up. hebat juga. Ada di check up. jadi ada perhatian Berkala. juga. Perhatian dari majelis pusat juga katanya tiap bulan kita tiap minggu kita ajak beliau untuk check up urut lagi biar sampai tulangnya balik lagi. Tapi alhamdulillah sekarang udah balik lagi kan. Tapi sekarang orang masih khidmah ya. Udah jarang Udah jarang sih. Oh. udah. punya Nah, kesibukan. ingetin.
Iya benar. Udah dibenerin tuh. Jadi kameranya ada sini, mungkin ada pesan-pesan. Iya, Untuk kalau teman-teman. kalau tahu dia bakal nggak khidmat sih. Tapi itu memang tanggung jawab kita. Tanggung jawab. Dan juga apa ya? Ya Saling kita men- bersosialisasi kan, saling menolong lah. saling Kan? menjaga juga. Ya ngerti lah, masa nggak ngerti kan? Apalagi saya yang Iya. potong. Iya. Potong. Iya, bahkan sih yang potong. Iya, masa nggak ngerti sih sebenarnya. Belain namanya. Tapi kalau itu kan maksudnya masih di daerah Jakarta ya. Kalau itu masang paling jauh tuh kemana? Kalau Paling jauh kemana? Umbul-umbul Karawang sampai Sukabumi. Sukabumi. Karawang, Sukabumi, hubud dunia ya. Sukabumi, iya benar. Sukabumi. Kalau dunia. Bukan ini. Iya benar. Cirebon. Cirebon kita nggak pernah pakai bambu sih. Makanya Maksudnya minjem sama orang sana. Kalau nggak pernah bawa langsung. nggak bawa dari sini. Pinginnya sampai Australia, Mas. Kalau yang Bisa. kalau yang zaman Habibana tuh pernah masang sampai yang Karawang tuh yang Habib dari RSCM tuh. Iya tuh yang Itu jauh banget. Jauh banget Itu paling dari jauh. SCM yang kita dimarahin. Iya pas Anda Dan- dimarahin apa? Justru kurang dimarahin. Karena tuh mapnya itu bukannya Karawang. Jadi itu udah mau Udah lewatin Subang kan? Iya Subang. Iya, sekarang Tapi saya- Karawang ya dekat maksudnya. Bilangnya Karawang gitu. Iya, memang itu mungkin perbatasan kali ya. Cuma Karawangnya ujung. Oh. paling ujung perbatasan ke arah Cikampek. Iya, Oh. gitu. Gimana tuh baru keluar dari RSCM nanya, ini bener nih alamat ente? Nggak salah nih ente nih. Sampai nggak nyampe. Iya, karena beliau dalam kondisi sakit kan. Gitu. Bener Habib, kita juga nggak tahu kan. Dari sono pun masang langsung ke Bekasi dan itu masang sampai pagi. Tuh. Oh. Karena emang jadwal Jadwal emang dulu emang dulu padat. ini ya setiap malam ya. Setiap malam. Setiap malam. Kalau Baleho, Baleho waktu itu paling jauh setiap Sumedang. Sumedang. Tapi Paling jauh. kalau Tahu? Iya. Iya benar. Makan tahu Sumedang. Pakai truk itu. Oh gitu. Tuh Anda sempat lihat kalau yang masang Baleho sampai ke Jogja gitu. Oh itu Itu pakai cabang atau enggak tim dari mana? Bang dari Ubay. Bang ya, Ubay. Pakai Itu mobil. Bantuin dia. Setiap event aja apa Event gimana? Setiap event. besar. Tapi nggak Kalau baru. kalau dunia sekarang nih yang serba digital, sebenarnya pemasangan baleho itu menurut antum masih pengaruh nggak? Masih berpengaruh sih. Kemarin kayak Isra Mi'raj tuh kayaknya naik lebih naik lah. Lebih semangatnya pengaruhnya sebenarnya di sosmednya tubuh kita juga. juga ya, Ah. di Iya. tubuh Iya. internal tuh lebih semangat. Kalau serba digital kayaknya ya udah Tapi- sambil gini aja, Iya, sambil benar. share Iya. gitu. Kayaknya kurang giro ya. Kalau pakai baleho kan juga orang umum bisa ngelihat. Iya, orang yang follow Orang-orang, IG juga iya. bisa ngelihat Nggak, langsung di tubuh internal kita jadi lebih semangat juga Benar, sih iya. ngeliat semangatnya para pejuang ini di umbul-umbul masang baleho. Kita jadi jadi Iya, semangat benar. lagi gitu ya. Benar. Bagus tuh, bagus. Insyaallah. Insyaallah. Hebat-hebat nih antum nih berarti. Ya, mudah-mudahan doain kita sama-sama berdoa ya. Amin. Sampai mati kita di MR ya. Amin. 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 Masya Allah udah panjang banget ini obrolan. Udah ngalir banget ini, udah ngalir. Berarti emang tim Ahlul Khidmah ini emang udah tahan banting ya nggak? Bener. Ya itu ada yang jatuh udah tahan banting berarti Iya. udah pecah. Heeh. Nah berarti Masya Allahnya lagi udah banyak banget pengalaman yang udah dilewatin, sakit-sakitan tapi tetap khidmah. Tetap khidmah. Itu yang Masya namanya Allah. cinta Bang Kolbi. Betul. Nah, berarti dari tadi nih dari awal kita ngomong sampai sekarang terakhir emang pesannya itu emang satu cinta sama Cinta. Habibana. Cinta. Nggak ada lagi. Balasannya Iya, apa coba antum? Untuk masih ada di sini. Aneh nanya nih lebih Heeh. lebih ke dalam lagi. Heeh. Apa yang antum harapin antum khidmah di sini? Antum nggak dapat duit di sini. Iya. Kan banyak orang Iya benar. di Anjir Surul tuh Disangkanya nggak dapat duit. dapat duit gitu. Hadro aja banyak yang nganggap tuh orang-orang tajir. Masya Jadi kita Allah. sih amin-amin aja. Iya benar. Iya kan, orang-orang tajir semuanya. Satu-satu lu jawab. Ya coba antum apa yang antum harapin nih antum berkhidmah di MR ini? Yang aneh harapin sih ya bisa bareng-bareng terus sama Habibana ya, Insyaallah. sampai Amin. akhirat karena emang ngerasain sendiri gitu yang tadinya ibu pun nggak percaya aneh maksudnya ngapain sih siang malam masang nggak kerja nggak ini tapi kan dari situ dapat kerjaan lain dari rezeki lain yang benar-benar emang maksudnya biar ibu aneh tuh ngelihat pas aneh pun nikah tuh ibu aneh diceritain sama guru aneh oh iya benar juga ternyata pertolongan Habibana tuh buat keluarga buat apa namanya
buat kita diri sendiri tuh Kehidupan- emang kehidupan benar-benar pribadi ngejaga ya. kita Efeknya ada. Jadi- efeknya. Jadi boleh dikatakan dengan khidmah di MR tidak juga mengurangi, ya maksudnya tidak kegiatan yang lain. kegiatan lain itu tidak terganggu loh bahasanya gitu. Kalau Boni, Kalau aneh sih, kita harus dibilang. yang aneh harapkan ya semoga dengan berkhidmat Gitu aja. Ya apa yang antum harapin? pertama bisa bertemu Rasulullah SAW. Amin. Amin. Harapan Itu yang pertama. Hmm. Yang kedua ya sudahnya ya udah biarlah Allah dan Rasulullah yang mengaturnya dah. Iya. Pasrah. Yang terbaik insya Allah. Terbaik buat Terbaik, Insya Allah. aneh. Nah, Terus Sibli. Sibli, Ya Allah. Sibli. pengennya apa nih? Pengennya ya balik lagi sih. Ya Sibli kan banyak dosa nih kita nih. Kita banyak dosa nih. Balik lagi kita pengen dikumpulin. Kan kita tujuan kita juga nanti di akhirat. Pengennya di akhirat ya bersama Rasulullah bersama Amin. kita. Amin. Itu doang sih harapannya sih. Itu doang. Masya Nggak ada, Allah. nggak ada yang lain. Nggak nyari yang lain kan? Nggak nyari yang lain. Enggak. Berarti nggak ada, Oh, iya. nggak ada tujuan lain mas. Tujuan lain sih Iya. ya pasti ada. Berarti Ya, satu tujuan. Satu tujuan. Iya. ada. Cuman ini tujuan utamanya. Ya Tuju- cabangnya sih Banyak insya Allah. apa? Doa-doa biasa, ya Allah biar sehat, biar sehat ngapain kan nggak tahu. Bener. Nggak apa-apa. Kan kita punya Allah yang maha Rahman dan Rahim. Bener. Luas. Ya kan? Maha luas gitu pemberiannya gitu. Kayak kemarin nih waktu umroh nih. Kan lagi umroh tuh lagi tawaf, aneh mau Ustadz Hafif sama Denny kan. Oh, Ustadz Hafif langsung Pajero ya Allah. Pajero ya Allah. Terus apa lagi tuh? Expander apa? Pokoknya merek-merek mobil. Si Denny yang dulu kos. Tanya, emang boleh satu kayak gitu? Dulu tahu. Saya lagi tawaf. Kata Ustadz Hafif, nggak apa-apa. Boleh. Ente mau minta apanya boleh. Merci ya Rob. Ternyata nih algoritma nggak ada pikiran gitu. Gitu. Kan cabang-cabangnya ada. Iya bener. Capek-capek jangan diomongin. Iya. Ini mah di depan kamera dong. Iya benar. Tadi di belakangnya mah ada masih Nggak banyak. cukup kayaknya Rapsan. Nah, Tapi itu emang dia. udah panjang Udah durasinya. panjang, Masya Allah. Alhamdulillah. Ntar Tapi terima kasih nih ya Rapsan Nah, ya mereka nih bisa ucapin hadir. terima kasih untuk teman-teman dari tim Umbul-Umbul, semoga semakin bersemangat khidmatnya, Semakin kita berkibar lagi makin Umbul-Umbulnya. berkibar lagi, kita bisa masih satu visi, satu misi Amin. bersama Habibana untuk mendakwahkan panji-panji Panji Rasulullah di SAW. Jakarta dan sekitarnya. Ya, dan buat yang udah lama nggak berkhidmat, Betul. tolong kembali lagi. Nggak apa-apa ini curahan hati. Ya, mumpung ada kesehatan, masih sehat, masih diberikan umur panjang, nggak apa-apa balik lagi bantu ya kan kita nggak tahu. Nah. Ntar kita sudah kehidupan kita setelah mati kayak gimana. Nah, itu dia pesan-pesan terakhir dari Ada narasumber surprise. kita. Biasanya kan kalau gitu di TV tatanya di belakang nongol kayak gitu kan. Ada yel-yelnya. Ada yel-yelnya. Gitu kan Iya. Biasanya kalau di TV tuh, ya saya punya pengalaman sama beliau, masya Allah beliau ini. Tatanya nongol di belakang. Kalau ada tembok nih nggak ada ini. Nah, mungkin seperti itu ya untuk para pendengar. Jadi emang ahlul khidmah itu memang benar-benar cintanya berkorban untuk Habibana. Nah makanya untuk para pendengar juga ayo sama-sama kita hadir lagi ke majelis Rasulullah. Nah, insya Allah dalam episode selanjutnya kita juga bakal ngundang divisi lain Bang Insya Robi ya, Allah. biar kita bisa dengar cerita-cerita dari mereka bagaimana kedekatan secara emosional, secara fisiknya juga dengan Habibana. Nah mungkin itu aja dulu Bang ya. Iya. Kita cukupin dulu ya. Nanti kapan-kapan kita obrolin lagi. Siap. Nah mungkin sama teman-teman yang lebih banyak. Yang Ini lebih kan banyak. ngumpul banyak nih. Ini cuma Iya. bertiga mungkin. Ya ntar kalau selanjutnya kalau memang ada kesempatan biar yang lebih senior, Iya. yang lebih pernah yang benar-benar dekat sama Habibana. Nah, Betul. oke gitu. Boleh. Oke, gitu Bang Kolbi ya. Boleh. Kita balik lagi ke episode selanjutnya. Terima kasih untuk tim Terima kasih Umbul-Umbul. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.